Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Pak Erik dan juga teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Caroline. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pariwisata dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai peran hospitality dalam membangun pengalaman wisatawan yang berkesan. Nah, langsung saja kita ke pendahuluan. Jadi kita akan membahas tentang apa sih dari hospitality industry itu, apa definisi dari hospitality industry. Nah, hospitality industry ini merupakan suatu sektor yang berfokus kepada pelayanan dan pengalaman pelanggan atau experience. Nah, kata hospitality ini sendiri itu juga berasal dari bahasa Latin yaitu hospes, yang berarti tamu atau pengunjung. Nah, ini tuh mengarah kepada pelayanan kepada tamu. Jadi hospitality ini merupakan seperti ilmu mengenai cara bersikap kepada tamu tentang pelayanan dan untuk membuat pengalaman pelanggan itu menjadi baik gitu. Nah, kemudian kita akan membahas apa aja ruang lingkup dari industri hospitality. Dari ruang lingkup industri hospitality ini sendiri itu termasuk luas, dapat seperti akomodasi, seperti tempat penginapan, resort, motel, kemudian F&B atau food and beverage, terus travel and tourism, destinasi wisata, event, transportation, spa and wellness. Nah, kemudian apa sih komponen utama dari hospitality ini tersendiri? Jadi komponen utama hospitality ini pertama layanan. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan dari industri hospitality kepada para wisatawan atau pelanggan. Nah, layanan ini tuh sangat penting dalam konteks industri hospitality ini. Kenapa? Karena layanan ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi pertama keputusan pelanggan, kedua reputasi mungkin dari suatu destinasi atau atraksi atau mungkin suatu akomodasi. Nah, ini semua tuh dipengaruhi sama si layanan ini, karena kalau misalkan layanannya buruk, mungkin reputasinya juga akan menjadi buruk gitu. Kemudian fasilitas. Nah, fasilitas ini merupakan komponen penting juga. Kenapa? Karena fasilitas dapat memberikan kesan baik dan juga balik lagi ke tadi pelayanan yang baik dari industri kepada para wisatawan. Kemudian teknologi ini juga memberikan kemudahan bagi para wisatawan, misalkan untuk mengakses suatu informasi destinasi, informasi suatu akomodasi, dan lain-lain. Nah, ketiga komponen ini semuanya itu memberikan kemudahan bagi wisatawan, sehingga wisatawan itu dapat merasakan pengalaman yang berkesan. Kemudian, apa sih dampak pada pengalaman wisatawan? Dampak pada pengalaman wisatawan itu tadi, jadi kayak dari layanan yang baik itu pasti akan memberikan kesan yang baik, dan juga para wisatawan ini memiliki pengalaman tersendiri, istilahnya kayak pengalaman yang personal. Apalagi kalau layanan ini dipersonalisasi, pasti pelanggan itu akan merasa spesial seperti itu. Kemudian apabila fasilitas mungkin suatu destinasi atau akomodasi atau suatu atraksi itu lengkap, itu pasti juga akan memberikan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan. Misalkan pelanggan ini merupakan wisatawan keluarga. Nah, wisatawan keluarga ini mungkin butuhnya itu kan tempat bermain untuk anaknya. Nah, fasilitas yang disediakan, misalkan fasilitas di hotel ada tempat bermain anak. Nah, kebutuhan dari wisatawan keluarga itu otomatis akan terpenuhi dan akan dapat mendorong kembali kepada wisatawan keluarga itu untuk datang kembali ke suatu hotel tersebut, seperti itu. Kemudian kalau misalkan layanan teknologi yang diberikan juga lengkap, apalagi di zaman sekarang kita tuh semuanya udah pakai teknologi, semuanya udah maju. Apabila misalkan kita mau bayar nih nggak ada QRIS, itu pun kita aja udah kesusahan. Nah, dengan adanya kelengkapan teknologi ini, itu dapat memberikan pengalaman baik juga, kembali ke pengalaman baik lagi. Nah, semua ini dapat memberikan kesan yang baik untuk suatu industri hospitality seperti itu. Kemudian ada contoh kasus mengenai dampak pada pengalaman wisatawan. Di sini saya ambil dari review dari salah satu aplikasi OTA. Jadi di sini ada 4 kriteria dari strategic location, friendly staff, great villa, dan peaceful ambience. Nah, dari friendly staff ini merupakan kedua dari yang terbanyak di review salah satu hotel di Traveloka ini. Si wisatawannya itu mengatakan bahwa even though this is an old hotel,
but the receptionist is welcoming us to us a nice strategic location also. My room has upgrade into deluxe and got blah blah blah. Salah satu dari review itu tuh mendorong bahwa the receptionist is welcoming to us and nice. Nah ini tuh menandakan bahwa walaupun memang tempat tersebut itu seperti yang dikatakan sudah tua, tapi pelayanan itu tetap baik. Nah itu tetap akan memberikan kesan baik seperti yang diberikan oleh review oleh di salah satu aplikasi ini itu cukup tinggi 8,5. Nah kemudian ada lagi, the property was very clean and staff were so nice and helpful. Nah ini mendorong salah satu reviewer itu memberikan nilai 10/10 seperti itu. Kemudian ada lagi salah satu review, nice hotel, staff are friendly and helpful, I recommend this hotel. Nah ini tuh menunjukkan bahwa memang pelayanan yang baik itu merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan pengalaman baik dan berkesan bagi para wisatawan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa staff was amazing and the hotel is located in a nice area. The hotel itself was really nice and the bakery was delicious. Dan di bawahnya juga ada staff with amenities, rooms, and the atmosphere was excellent. I would definitely recommend staying at this hotel. Nah ini tuh merupakan salah satu contoh lah tadi, bahwa pelayanan yang baik itu juga sangat berpengaruh kepada pengalaman wisatawan. Kemudian kita akan membahas mengenai strategi membangun pengalaman berkesan. Yang pertama itu ada feedback. Nah apabila misalkan pengalaman suatu wisatawan itu tidak berkesan dengan baik lah. Nah apabila hotel memberikan feedback kepada saran tersebut, kritik tersebut, otomatis si wisatawan itu, si pelanggan itu akan merasakan, wah kritik gue diperhatiin, kritik saya diperhatiin nih. Dan itu dapat memberikan kesan baik, dapat mendorong wisatawan tersebut untuk mencoba memakai produk atau jasa yang ditawarkan lagi yang dikritik tadi. Nah, itu bisa menandakan bahwa memang si pihak industri itu tuh memberikan evaluasi yang baik. Kemudian personalisasi layanan tadi, sama seperti tadi, personalisasi layanan ini juga pasti akan memberikan pengalaman berkesan kepada para wisatawan, dan ini dapat berdampak dengan sangat baik. Kemudian fokus kepada service ini atau pelayanan ini juga dapat berdampak sangat baik. Kenapa? Karena seperti salah satu review tadi, walaupun hotel itu tua tapi pelayanan itu sangat baik. Nah itu dapat menutup apa yang menjadi kekurangan dari suatu industri gitu, salah satu sektor industri seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai kesimpulannya. Kesimpulannya itu apa sih? Jadi ringkasan dari peran hospitality itu, seperti yang saya katakan tadi, hospitality itu kan berasal dari kata lain hospes yang berarti tamu atau pengunjung. Ini tuh mengarah kepada pelayanan yang memang diberikan untuk wisatawan untuk memberikan pengalaman yang berkesan di salah satu sektor industri pariwisata yang digunakan oleh salah satu wisatawan seperti itu. Kemudian terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa dan terima kasih.